pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan doa. Silakan Pak Mas, kita doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua ya ini ya. Siapa yang nggak hadir angkat tangan. Saya absen dulu. Afifa Fitia, Asa Danis Saputra, Asmi Zaitun Nisa, Farel Bastian, Farel Mandeko, Hana Febriana, Lutfi Febri Nur Maulida, M. Arga Permana, Muhammad Adrian Krisnanto, Muhammad Ali Said Saputra, Muhammad Iksan, Yuda Dwi Setiawan. Oke, berarti masuk semua kita hari ini ya. Ya santai aja kayak biasanya. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Ya Pak. Berdiri dulu semuanya, berdiri. Ya, boleh duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini kita pelajarannya apa? KKA. KKA itu apa? Ada yang tahu KKA? Ayo singkatan dari apa KKA? Ini pelajaran baru untuk tahun ajaran. KKA apa? Singkatan dari? Enggak, singkatan dari KKA. Ya, coding dan kecerdasan
Panji akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, siswa mengenal konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Yang kedua, siswa mampu memahami prinsip-prinsip berpikir komputasional dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah sederhana dengan pendekatan berpikir komputasional secara unplug dan plug. Ya, itu ada tulisan, kelihatan nggak? Nih ya, unplug dan plug. Nih. Nah, unplug dan plug. Baiklah, sebelum kita mulai lebih lanjut, berdiri semua yuk, berdiri. Kita apa dulu ya? Tes speaking dulu lah ya. Melatih fokus. Berdiri semua, berdiri ya. Masih ingat kan permainan yang biasa itu? Yang melatih fokus. Ya. Dengarkan kata-kata saya. Jangan tiru gerakan saya ya. Misalnya saya kasih contoh, pegang telinga. Pegang telinga. Dengar kata-kata saya, fokus di kata-kata saya, jangan di tangan saya ya. Ulangi, siap? Yang salah maju ya. Setuju nggak? Hari ini beneran. Kalau kemarin kan kita nggak maju beneran. Makanya fokus ya. Siap? Tangan di samping. Pegang telinga. Pegang telinga. Telinganya mana telinga? Nah, ya kan? Maju dulu, maju. Sini maju. Yang salah di sini nggak apa-apa. Nggak usah takut ya. Mikir ya. Sudah saya gigit nggak? Tenang aja. Ini biar nggak silap. Tutup. Siapa lagi? Satu lagi. Sini. Lanjut sekali lagi ya, sekali lagi. Kalian lihat mana? Kalian juga ikut, kalian salah nggak apa-apa. Tapi fokus ya. Dengar kata-kata saya. Kamu jangan lihat saya biar nggak salah ya. Dengar kata-kata saya. Pegang hidung. Ada yang salah nggak? Terus pegang mata. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang telinga. Tuh. Boleh. Nyanyi dulu. Nyanyi apa? Kita boleh bahasa 1 menit aja nggak apa-apa. Malu. Boleh. Bareng mau nyanyi nggak? Malu juga. Apa malu sama siapa? Jadi kan tempat kalian sendiri sudah kayak saudara bersama malu ya. Oke, yang fokus ya. Farel sama Hana fokus. Karena kita akan lebih berat lagi ke depan kalau nggak fokus dari awal ya. Baik, Pak Panji akan memutarkan video. Ya. Mungkin udah pernah nonton ya, dari jelas ya. Karena ini pelajaran kakak ini baru. Sebelumnya belum pernah, jadi nanti kelas 5 sama kelas 6 kita akan mengenal apa itu coding dan nanti kita lihat video. Tahun ajaran baru Mapel Coding dan Kecerdasan Artifisial atau KKA akan diperkenalkan untuk murid SD kelas 5 dan 6. Sepertinya menarik. Nah, itu ya, yang satu itu hasil dari AI ya. Kalian nanti bikin ya. Nah, sekarang tentang coding. Mana coding ya? Nggak kelihatan ini. Coding itu. Habis saya kemana?
coding? Yang apa? Itu puding. Oh ya, itu puding ya, yang enak itu ya, yang bisa dimakan. Ayo yang tahu coding? Gigi gajah, Pak. Gigi gajah. Gajah. Itu gading, gigi gajah. Ada lagi selain Afifah dan Farel Bastian. Mungkin ada yang pernah dengar coding? Pas? Kalau pas angkat tangan. Ya, angkat tangan berarti nanti Pak Panji jelaskan itu ya coding ya. Ini Pak Panji mau putarkan video apa itu coding yang Pak Panji buat pakai apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? KA, singkatannya EA itu singkatan. Kalau disingkat dalam bahasa Indonesia KA. Kepanjangan dari EA apa? AI, Artificial Intelligence. Kalau bahasa Indonesianya KA, apa singkatan KA? Kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita cari coding dulu. Baik anak-anak, untuk nanti tentang coding itu Pak Panji membuat video dengan bantuan apa? Tahu? AI itu dalam bahasa Indonesianya KA. Apa itu KA? Kalau AI singkatannya apa? Singkatan dari? Ya, sekarang coding dulu. Coding ya. Apa itu coding? Kita dengarkan. Coding adalah proses menulis instruksi dalam bentuk kode yang dapat dipahami oleh komputer sehingga komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Apa tadi? Nah, sekarang bukunya dikeluarin, dicatat. Keluarin buku. Dicatat, ambil bukunya. Nah, kemudian nanti kalau ditanya apa itu coding, misalnya nanti anak kelas 4 ada mereka kan nggak ada apa itu coding itu apa sih? Nah, kalian bisa bantu menjelaskan. Atau kelas 5 nanti mereka belum dapat misalnya, mereka bisa bantu. Ya, siap tulis ya. Boleh, ini nanti ini saya ulangi nanti sampai 3 kali. Kalian tulis 5. Ya. Enggak lah, 2 kali aja lah. Ya, siap. Ya. Sudah siap? Kan tujuan pembelajaran kita kalian mengerti apa itu codingnya. Intinya pertama itu ya, kita yang jauh-jauh nanti. Yang penting kalian mengenal apa itu coding. Banyak istilah tapi kita pakai yang ini. Dan udah dilambatin. Ya. Simak baik-baik. Apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi dalam bentuk kode yang dapat dipahami oleh komputer sehingga komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Sudah? Ayo ditulis. Lagi. Sekarang coba berhenti dulu nulisnya, didengarkan baik-baik. Saya lambati lagi ya, saya lambati. Mana tadi? Video. Ini ya, saya lambatin nih, lambatin separuhnya nih ya, 0,5 kita coba. Oke, siap? Coding adalah proses menulis instruksi dalam bentuk kode yang dapat dipahami oleh komputer sehingga komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Kayak robot ya, bisa. Lagi ya, sekali lagi ya. Nanti saya periksa, siapa yang belum nulis saya periksa ya. Saya lihat satu-satu. Simak. Enggak simak kalian kan mendengarkan. Terus kalian tuliskan apa yang kalian dengarkan tadi ya. Ready? Go. Coding adalah proses menulis instruksi dalam bentuk kode yang dapat dipahami oleh komputer sehingga komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Cepetan ya? Cepetan kan?
Coding adalah proses menulis instruksi dalam bentuk kode yang dapat dipahami oleh komputer sehingga komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Bagus. Dikit lagi ya, dikit lagi. Ya, oke. Lanjutkan. Dikit lagi. Kamu kenapa Febri? Udah. Dikit lagi, udah. Oke. Ya, udah paham ya? Nanti di akhir pembelajaran nanti Pak Panji akan tanyakan ya. Untuk pengingat. Sekarang sudah tahu ya coding ya. Coding adalah coba satu anak pakai mic-nya tadi. Mic, ya, bacakan yang sudah kalian tulis. Udah siapa aja? Udah. Bastian boleh. Coding adalah proses menulis instruksi dalam bentuk kode yang dapat dipakai oleh komputer sehingga komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Ya, boleh tepuk tangannya. Ya, matiin dulu mic-nya. Nah, sekarang udah tahu coding ya. Ya, ini ya. Jadi coding itu proses memberi instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas. Intinya seperti itu ya. Instruksinya dibuat dalam bentuk kode ya. Ini lebih sederhananya kayak gini nih. Proses memberi instruksi pada komputer untuk melakukan tugas. Nah, sekarang apa itu kecerdasan artifisial? Ya, kita tonton lagi video selanjutnya. Mana ya? Kecerdasan ini. Kalau nggak salah ini kan. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) adalah kemampuan sebuah mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, ditulis sekarang. Ya, sekarang dicatat ya. Ini saya ulangi, disimak dulu. KA ini tentang KA dan AI ya, KA atau AI. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) adalah kemampuan sebuah mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, boleh ditulis. Pasti udah lebih pengalaman menulis dari apa? Dari video terus dituliskan. Kan singkat. Mau diperpendek? Diperlambat. Oke. Diperlambat. Udah, Pak. Slow. Udah, Pak. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) adalah kemampuan sebuah mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, sudah paham ya? Sekali lagi. Ya, boleh sekali lagi. Sekali lagi ya, simak baik-baik. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) adalah kemampuan sebuah mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, cukup ya. Oke. Jadi apa tadi? KA atau AI atau kecerdasan artifisial. Kalau bahasa Indonesia dulu tadinya kecerdasan buatan namanya. Artifisial itu buatan atau tidak alami. Jadi kecerdasan buatan. Siapa yang membuat? Yang membuat manusia. Manusia membuat kecerdasan buatan dan dimasukkan ke dalam AI. Ya, AI itu yang buat manusia sebenarnya. Ya. Nah, apa contohnya? Nih, contohnya apa contoh penggunaan coding dan KKA ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kalau pakai Android itu Google Assistant.
Siri, kalau di Android itu Google Assistant. Baik, selanjutnya kita akan seperti yang tadi Pak Panji sampaikan, tujuan umumnya tadi ya, tujuan pembelajarannya memahami prinsip-prinsip berpikir komputasional ya, komputasional. Ini Pak Panji perlihatkan lagi video apa itu berpikir komputasional. Masalah ini Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang logis dan sistematis, seperti yang dilakukan oleh komputer. ya, silakan catat. Ya, catat. Kita ini pelajaran KKA ini nanti berarti hari Selasa lagi. Ulang ya, diperlapat kan? Oke, berpikir apa tadi? Coba judulnya dulu apa tadi? Saya tulis dulu apa tadi? Berpikir apa tadi? Namanya berpikir komputasional ya. Kan tujuan pembelajaran hari ini murid memahami apa itu berpikir komputasional. Dan tak siapin artinya. Play speed slow. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang logis dan sistematis, seperti yang dilakukan oleh komputer. Kalau enggak gini aja lah, saya pause. berpikir komputasional adalah Nah, tuh, ya. Siapa yang belum? Sudah. Nanti di akhir pelajaran nanti saya tes ya. Saya tes. Ada coding, ada kecerdasan artifisial ya. Ada konsep berpikir komputasional, itu maksudnya gimana? Konsep berpikir komputasional ya. Jadi konsep berpikir komputasional itu kita menyelesaikan suatu masalah yang kompleks ya, kompleks dengan cara yang logis dan sistematis dan runtut ya. Misalnya Pak Panji kasih contoh, kalian pokoknya gini ya, pokok masalahnya gini, berangkat ke sekolah. Ketika kalian berangkat ke sekolah, itu kan nggak hanya berangkat kan, bangun tidur langsung berangkat nggak kan? Pasti ada alurnya. Pertama kali apa? Bangun tidur dulu. Dari bangun tidur. Kalian bangun tidur ngapain? Ada yang main HP ya, ada yang langsung mandi. Kalau yang ini ada yang sarapan dulu baru mandi ya. Sarapan, jadi waktu mandi sikat gigi enggak? Nah, kalau sarapan terus mandi sikat gigi, habis itu pakai baju ya, pakai seragam, terus berangkat, pakai sepatu dulu, terus berangkat. Nah, pokoknya intinya dari pagi sekalian bangun tidur sampai kalian judulnya ke sekolah itu kan ada runtutnya kan, ada runtutannya, ada alurnya. Nah itulah berpikir komputasional, seperti itu kira-kira ya. Coba mungkin ada yang bisa ngasih contoh lainnya. Berpikir penerapan berpikir komputasional. Ini Pak Panji kasih video lagi ya. Mau nonton video nggak? Berpikir komputasional itu ada 4 komponen nih ya. Komponen utama konsep berpikir komputasional yaitu 1. Pemecahan masalah, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, 4. Berpikir algoritmik. Nah, ya. Jadi berpikir apa tadi? Jadi ada 4 konsep.
Ya, ada 4 tadi ya, catat. Ada 4 komponen utama berpikir komputasional. Ali, ya, ya. Komponen utama konsep berpikir komputasional yaitu 1. Pemecahan masalah, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, 4. Berpikir algoritmik. Tuh, boleh dicatat 4 komponen utama berpikir konsep berpikir komputasional. Ada 4. Kelihatan nggak? Sudah? Udah ya. Sekarang kita mau bahas satu dulu aja, yang dekomposisi. Kayak apa itu dekomposisi? Dekomposisi tadi apa? Ya, dekomposisi itu pemecahan masalah. Hari ini kita akan membahas tentang dekomposisi. Mungkin yang 3 lainnya kita bahas minggu depan ya. Hari ini kita bahas tentang dekomposisi. Mau pakai video lagi nggak? Ya, ini Pak Panji masih punya video. Pak Panji punya arsip video. Ya. Dekomposisi. Nah, ini dekomposisi. Komposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, itu dekomposisi ya. Mau ditambahin? Ditulis. Nanti pakai mic ya. Dekomposisi slow. Bukan yang ini belum, nanti habis ini. Komposisi adalah memecah masalah Di-pause dulu nggak? menjadi Buat dulu, nanti kalau udah kelihatan nggak? Itu atas kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sebentar gedein, gimana cara gedein? Ya udah disimak ya. Apa? Udah. Ya. Disimak ya, ini ya, disimak ya. masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya apa? Ini tadi yang saya sampaikan tadi. Dalam kehidupan sehari-hari pemecahan masalah di komposisi. Apa contohnya?
droplet ya. Oh ya, sekarang kita tadi kan ada plug dan unplug ya. Nah, ada yang tahu plug dan unplug? Kalau unplug itu kita nggak pakai komputer, nggak pakai HP, itu unplug. Kalau yang kemarin kita lakukan itu plug, kita pakai HP, ya. Kalau unplug itu tanpa ya. Plug itu kalau kalian tahu plug itu colok, ya. Jadi plug itu colok artinya. Kalau bahasa Indonesia-nya colok, bahasa Inggrisnya plug. Nah, kalau pembelajarannya metode pembelajaran unplug berarti kita belajar tanpa ada alat listrik, nggak pakai ini termasuk masih plug ya. Atau kalian juga pakai HP itu plug, metode plug. Kalau metode unplug ya kalian cuma nulis, pakai buku, pakai juga bisa tebak gambar kalau permainannya ya. Baik, Pak Panji akan melanjutkan dengan video lagi. Contoh ya, contoh dekomposisi yang tadi ya, pemecahan masalah. Mengajar di kelas bisa dibuat simulasi dekomposisi seperti pergi ke sekolah lalu dipecah menjadi bangun pagi, mandi, sarapan, berangkat, dan masuk kelas. Ya, tadi ya. Nah, sekarang saya kasih tugas bikin kelompok ya, bikin kelompok. Boleh di mejanya dibikin segi 4. Bentar.
Hari ini kita khusus membahas dekomposisi aja ya. Karena hari Rabu kita pengenalan pola. Nah, nanti Pak Panji kasih sedikit saja apa itu pengenalan pola. Ada gamenya. Kalau pengenalan pola ada gamenya. Ya, mau main game? Ini hari Rabu kita main game pola.
Baik, udah selesai ya anak-anak ya. Sekarang kita maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok apa? Yang maju, semua maju nanti. Ali maju duluan, siapa yang berani maju duluan? Ali ya, boleh. Pakai mic ya. Cek satu. Halo. Ya, silakan. Sebentar dulu. Silakan kelompok 1. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Ya. Membuat nasi goreng. 1. Siapkan nasi. 2. Iris bawang merah dan bawang putih. Cabai jika ingin pedas. Panaskan wajan, isi minyak ke wajan. Masukkan bawang dan cabai ke wajan. Lalu bawang dan cabai ditumis. Lalu masukkan nasi ke wajan. Dikasih kecap secukupnya. Masing-masing nasi dan jadi nasi goreng. Sudah ya? Ya, beri tepuk tangan. Ada yang mau bertanya? Enggak ya? Cukup ya? Paham ya? Yuk. Lalu kelompok 2, boleh? Kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Homimpa. Yuk, homimpa. Sweet. Boleh, sweet. Sweet, boleh.
4. Menyiapkan perlengkapan mengaji. 5. Berwudu sebelum berangkat. 6. Berpamitan kepada kedua orang tua. 7. Berjalan atau naik kendaraan ke tempat mengaji. 8. Masuk tempat mengaji. Ya, beri tepuk tangannya. Terima kasih, boleh kembali ke tempatnya. Baiklah anak-anak, sekarang sampailah kita pada penghujung acara. Acara ya? Ya. Ujung pembelajaran. Ya. Berarti kita Main di dia belakang. aja. Berarti kita di belakang. Belum. Ya. Baik anak-anak. Baik. Baik dulu dong. Baik anak-anak, kita hari ini sudah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Saya mau menguji apakah kalian mendapatkan pelajaran bermakna. Saya mau tahu nih ya, sudah paham ya semua ya coding tadi apa? Coba yang bisa menjawab coding itu apa? Angkat tangan. Ya, Argan. Coding adalah proses menulisnya instruksi dalam bentuk kode yang dapat dipahami oleh komputer sehingga komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Ya benar sekali Argan. Ya boleh. Selain coding kita tadi belajar apa lagi? Mengenal apa? Kecerdasan artifisial. Yuk, siapa yang tahu? Ya, Ali, silakan. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan sebuah mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, betul. Nah, selain coding dan kecerdasan artifisial, kita tadi ada apa namanya ya? Berpikir komputasional. Ya, berpikir seperti komputer. Apa yang maksudnya? Ada yang tahu siapa? Angkat tangan yang tahu. Berpikir komputasinya, Afifah boleh pakai mic ya, biar suaranya masuk rekaman dapur rekaman. Berpikir komputasi adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang logis dan sistematis, seperti yang dilakukan oleh komputer. Ya tuh. Jadi kita berpikirnya kayak komputer ya. Tahu komputer kan ini laptop komputer. Jadi kita berpikirnya kayak komputer. Ya, runtut gitu ya. Nah, berpikir komputasional tadi ada berapa komponen? Coba siapa bisa jawab? Ya. Adrian, ada berapa? Ada berapa? 4 Empat. Apa aja? 1 dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi, 4 berpikir algoritmik. Oh ya, betul. Ada empat ya. Apa yang pertama tadi? Coba jawab bareng-bareng. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmik. Ya, berpikir algoritma atau algoritmik gitu ya. Nah, jadi dari keempat ini hari ini kita sudah belajar yang bagian mana? Ingat nggak? Ya, dekomposisi. Nanti yang tiga lainnya kita pelajari di minggu depan ya. Jadi yang dekomposisi itu apa dekomposisi? Siapa yang bisa jawab? Apa yang dekomposisi? Ya kasih mic-nya boleh. Pakai mic biar jelas. Nyalain dulu mic-nya udah. Ya. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah pemecah masalah. Ya baik anak-anak, hari ini kita yang disampaikan Adrian tadi ada 4 komponen utama ya dekomposisi, dan kita udah mempelajari satu komponennya ya. Apa
itu yang kita pelajari satu komponen hari ini? Komposisi. Ya, nanti yang tiga komponen utamanya akan kita pelajari minggu depan. Nah, siapa yang tahu itu apa itu dekomposisi? Yuda, ya Yuda boleh? Dekomposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Ya, betul ya. Boleh kasih pertanyaannya. Ya, baik anak-anak. Kita sekarang sudah selesai ya. Nah, ya boleh sekarang boleh istirahat. Bapak ucapkan